Beras plastik sangat berbahaya ya bagi semua masyarakat Indonesia, bahkan eh, memprihatinkan sekali. Kenapa? Karena ini sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah, yaitu harus ada pengetatan lagi ekspor impor kita. Kemudian BPOM juga di sini juga harus ketat mengawasi barang ini. Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya kita ini kan harusnya swasembada beras. Jadi harusnya dari masyarakat Indonesia ini harus aware terhadap beras ini dan hati-hati terhadap beras plastik. Cukup mengkhawatirkan dan cukup buat saya menakutkan karena saya kan punya anak kecil gitu loh. Dan saya yang bekerja, takutnya kan yang di rumah salah membeli beras. Kayaknya mesti harus lebih ini lagi sih, lebih teliti lagi sih memilih berasnya kan. Kemarin ada beberapa artikel juga cara memilih beras yang nggak ada plastiknya, digigit-gigit dulu atau apa segala macam. Mungkin emang harus lebih teliti lagi belinya gitu. Entah di toko besar juga bukan jaminan sekarang kan. Sih serem banget ya, secara kan itu jadi bahan pokok makanannya kita orang Indonesia. Pasti aku akan beli yang lebih ada mereknya sih Mbak, tapi untuk kedepannya ya mungkin antisipasinya harus ada campur tangan pemerintah sih, supaya untuk negesin ini sih, untuk apa ya, kayak bener-bener orang-orang yang berbuat curang kayak gitu harus ditindak tegas. Ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan, akses, dan juga keamanan ya. Tadi kita singgung soal ketersediaan dan keamanan. Nah, mari kita bicara lebih spesifik sekarang soal ketersediaan yang mengakibatkan harus mengimpor beras. Apakah sebetulnya kita perlu impor beras? Tadi dalam tayangan di segmen pertama kita sebutkan bahwa kita masih impor beras. Tapi pada saat membaca pernyataan Wapres misalnya, Pak Yusuf Kala menyebutkan data itu kan beda-beda, Ibu Emilia, Pak Bustanul, kemudian Mbak Iliani, ada data dari Badan Pusat Statistik, ada data dari Kementerian Perdagangan, ada data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, tapi Wapres memilih pakai data yang BPS yang paling mendekati, 114 kg beras per kapita per tahun. Data itu sama nggak dengan yang Kementerian Pertanian? Karena yang saya baca kok Kementerian Pertanian lebih tinggi sedikit, Bu. Ya, kalau data konsumsi ini saya pikir juga perlu ada satu kesamaan pemahaman. Kalaupun dikatakan 114 kilogram per kapita per tahun, kemudian kita lihat tadi kaitannya dengan bagaimana ketersediaan pangan lokal kita dalam hal ini beras. Saya bisa menyampaikan di sini bahwa pangan kita beras dari produksi lokal itu mencukupi, kemudian juga kita memiliki capaian panen juga yang bagus, periode musim tanam Oktober-Maret, kemudian juga sekarang masuk April-September, yang tentu juga tidak ada kita mendengar satu ancaman gagal panen misalnya atau iklim sehingga produksi pangan lokal atau beras kita turun, tetapi lagi-lagi Mbak, produksi beras kita itu mencukupi sehingga yang menyatakan tadi kalaupun ada tayangan bahwa ada impor beras, ya itu perlu kita lihat dulu itu kapan itu. Baik, kita lihat sekarang data bagaimana sebetulnya impor beras di Indonesia, dan tadi ditegaskan ya sama Bu Emilia bahwa produksi kita cukup dari 114 kg per kapita per tahun itu kalau ditotalkan 27 juta ton beras kebutuhan kita per tahun. Dan Bu Emilia menyatakan kita aman-aman saja, baik-baik saja. Mari kita lihat datanya. Ini data sampai 2013 Ibu. Dari mulai kedelai, kemudian gula, lalu beras dan jagung, juga daging sapi kita ada impor. Beras 11% dari 2008 sekali lagi sampai 2013. Kemudian berikutnya, baik sebelum kita melihat data lain, beras sampai 2013 kita masih impor. Nah, dari data terkini kan harusnya sudah tidak ada kebutuhan untuk impor lagi. Meskipun ada yang punya mazhab bahwa impor tetap perlu untuk menjaga stok. Ibu termasuk yang aliran itu seperti itu nggak, Bu? Ya, seperti kami jelaskan tadi Mbak, sejauh ini
ketersediaan beras kita dari produksi dalam negeri itu mencukupi. Kalau gitu, kalaupun ada impor beras berarti ilegal, Bu? Ya, ini yang harus diklarifikasi, ya kan? Yang jelas kebijakan impor ini kan yang legal ya, kita bicara yang legal tentu. Kebijakan impor ini kan ada mekanismenya. Jadi tidak saja impor misalnya Bulog punya peran dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, dan kalaupun diperlukan impor, Bulog punya kewenangan juga untuk diperintah oleh pemerintah. Baik. Berdasarkan kesepakatan yang sudah Saya ke Mbak Iliani. Mbak, tadi kan disebutkan bahwa produksi cukup. Kita harus berterima kasih kepada para petani Indonesia yang sudah bekerja keras juga, sehingga sebetulnya secara produksi cukup. Mbak Iliani punya pandangan soal... Enggak, ini yang saya pertanyakan itu adalah manajemen stoknya. Jadi karena panen itu kan bersamaan, di semua tempat tuh, di banyak tempat tuh bersamaan. Jadi ketika dia tidak musim panen atau menjelang musim, ingat waktu kemarin itu kan kita sempat kelangkaan beras bulan Februari, karena panennya bulan Maret. Nah itu sempat punya masalah. Jadi kan ini yang kita permasalahkan adalah manajemen stoknya di saat semuanya belum panen. Nah ini yang kita khawatirkan Maret, kemudian nanti Juni, Julinya Lebaran, puasa. Itu pemerintah punya cukup stok nggak untuk menjamin itu? Ke Bu Emilia. Ya. Sebetulnya kita itu punya cadangan stok untuk berapa lama? Misalnya kalau hari ini kita punya beras, sebetulnya negeri kita ini akan sanggup tidak panen dan berasnya ada berapa lama? Saya bertanya di 2 pekan sebelumnya dengan Menteri SDM. Bicara soal BBM, Indonesia itu cuma punya ketahanan tidak sampai 1 bulan. Jadi kalau hari ini kita pakai BBM, maka ketahanan kita cuma sebulan. Nah, saya ingin tahu dari sisi beras, sebetulnya cadangan kita tuh kuat sampai berapa lama? Ya, mungkin nanti Prof. Bus bisa lebih mengklarifikasi. Tapi kan kalau bicara cadangan tadi ya, itu kan ada yang pemerintah. Tapi kan jangan lupa juga Mbak, kita rata-rata di rumah tangga, saya yakin itu antara 5-10 liter itu mesti ada. Itu di rumah tangga ya. Betul, belum lagi sekarang juga kita tahu lumbung-lumbung desa, itu juga nggak bisa kita sepelekan. Jadi yang namanya ketahanan pangan itu sebenarnya dari tingkat rumah tangga, ya kan, desa, kemudian terus sampai kepada tingkat nasional, itu memang harus kita bangun. Baik. Gitu. Jadi kira-kira rata-rata ketahanan kita tuh dari sisi stok berapa lama? Kalau dihitungnya hari ini, maka kita tahan sampai berapa lama lagi? Seperti halnya misalnya orang ransum perang gitu ya Bu ya. Kalau dia ditinggal di hutan, dia tuh sanggup buat berapa lama makanannya? Nah, terutama kita untuk Ramadan. Lama? Sebentar lagi kita Ramadan. Ada jawaban yang bisa lebih presisi Bu? Berapa lama stok kita untuk beras tahannya? Ya, sekarang kalau bicara stok pemerintah yang dikelola Bulog, ya sekarang ini kalau nggak salah kan mereka sudah punya sampai 1.700 sudah ya Pak ya, itu 2-3 bulan bahkan 3-4 bulan ke depan itu aman. Jadi harusnya nggak usah kurang beras Februari kemarin. Ramadan aman ya Bu ya, harga segala macam semuanya aman ya. Insya Allah. Bagus. Stok itu ada 2, Mbak. Ada namanya iron stock, ada buffer stock. Iron stock itu stok besi. Di Indonesia diterjemahkan CBP, cadangan beras pemerintah. Itu yang dikelola Bulog. Berapa kalau ingin aman, idealnya sih 4 juta ton ya. 4 juta ton? 4 juta ton, aman seaman-amannya dibom kira-kira masih hidup. Jangan gitu dong Pak. Karena tadi ada ekstrimnya perang, oke. Sekedar informasi, kalaulah kita menggunakan data 114, itu sebetulnya terus terang pemerintah belum announce 114, itu baru serpihan-serpihan informasi. Belum pernah di-announce yang benar ya. Tapi itu pernyataan Wapres saat diminta keterangan oleh wartawan. Tapi tidak ada tertulis. Data resminya. Tidak tertulis. Data resmi itu bahkan mendekati 124,8 anyway ya. Tadi itu cadangan yang cadangan beras pemerintah, kalau CBP. Mau aman, CBP. Nah, satu lagi apa? Iron buffer stock, Okay. stok penyangga. Nah, stok penyangga itu yang siap dimobilisasi, termasuk memanfaatkan dari lumbung, memanfaatkan dari pemerintah daerah, memanfaatkan dari masyarakat. Jadi kalau mau aman ya, kalau mau aman dengan perhitungan konsumsi sebesar tadi itu, ya sebulan itu kita perlu kira-kira 3 juta ton. 3 juta ton? Sebulan.
Total ya. Kalau total kan total kita ya 30-an lah. Juta ton per tahun. Bagi 12 kan udah antara 28 sampai 30 3 juta ton ya, 2,8 30. Nah, target Bulog tahun ini diturunkan. Bukan 4 juta ton seperti yang ideal saya sampaikan, bukan 3 juta ton juga. Bulog tidak sanggupnya 2,75 juta ton. Oke. Cadangannya. Saya sanggup melakukan mobilisasi artinya pengadaan atau manajemen stok tadi ya, 2,75. Mengapa? Karena tidak cocok, kurang kalau harga HPP, harga pembelian sebesar kemarin. Jadi sebetulnya perlu impor nggak, Pak Bus? Kita lanjutkan nanti, kami kembali di Talk to iJus. Bapak belum bilang soal